Ibu sekalian, fraksi PKS pada dasarnya tentu tidak keberatan dan sangat berapresiasi kepada lahirnya undang-undang ini, tentu sepanjang untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, karena itu kami berharap bahwa undang-undang ini nanti lahir untuk memberikan sebuah satu guidance yang lebih paten, guidance yang lebih jelas, tidak kemudian akhirnya sebagaimana disampaikan para pembesar-pembesar kita dan petinggi-petinggi kita berkali-kali, kenapa negara kita menjadi sangat liberal, ada mengatakan super liberal dan seterusnya. Saya kira kita punya ramuan tersendiri yang selama ini belum dipakai secara baik. Nah, yang ketiga, kami juga sangat sependapat dengan Pak senior kami, guru kami Bapak Profesor Dr. Adi Tahir itu, yang bahwa ini memang masih perlu mendapatkan masukan-masukan, dan PKS juga tentu tidak bagian daripada itu yang seingin kemudian menyempurnakan terhadap undang-undang ini. Nah, secara teknis maka kami punya 5 masukan. Yang pertama di pasal 14 ayat 2. Mohon ditayangkan itu Pak. Pasal 14 ayat 2 itu kalau tidak salah. Silahkan, maaf Luki. Ya. 14 ayat 2. Ya. 14 ayat 2 itu bunyinya adalah, karena di sini saya tidak nambah. Baik. Ya. 14. Ya, stop. Perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Ada satu prinsip yang sebenarnya sangat mendasar di dalam pembuka Undang-Undang Dasar yang belum di-state di sini. Dan selama kami berdiskusi 4 tahun di lembaga pengkajian MPR yang mayoritasnya ada 60 orang, mereka terlibat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar mulai 99 sampai 2002, mereka diantaranya berdebat terkait dengan masalah efisiensi berkeadilan. Di mana faktanya memang kemudian efisiensi itu yang lebih dominan sehingga terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Nah, saya mengusulkan supaya ada prinsip yaitu keadilan sosial. Di sini kan efisiensi berkeadilan, tapi keadilan sosial tidak dimasukkan. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat di dalam esensi alinea keempat pembuka Undang-Undang Dasar itu, setelah pembentukan satu negara Indonesia berpemerintahan yang kemudian berdasar kepada Tuhanan, maka setelah itu kemudian sila yang kelima dan suatu keadilan sosial. Saya kira ini keadilan sosial perlu menjadi prinsip ekonomi nasional kita supaya inline dengan ekonomi Pancasila. Satu. Pasal yang kedua, pasal 20 ayat 2. Itu masukan. Pasal 20 ayat 2. Tolong Mas Luki. Pasal 20 ayat 2. TA tolong. Pasal 20 ayat 2, Luki. Pasal 20 ayat 2. Nah, pasal 20 ayat 2. 20. Ya, ayat 2. Stop. Nah, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim, menjadi negara industri dan seterusnya. Saya melihat ini frase ini kelihatannya lompat, yaitu pembangunan nasional sebagai dimaksud bertujuan membangun Indonesia sebagaimana, membangun Indonesia yang seperti apa? Sebagaimana negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim menjadi negara industri dengan berbasis pada riset ilmu, itu kan umumnya. Nah, makanya saya mengusulkan supaya dimasukkan diksi yaitu sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia, bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah payung besarnya, memang pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa pasal tadi saya tidak
menemukan catatan